Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United terbaru lagi. Tapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu trio M3 Manchester United dikalahin bisa lampaui trio Firmansyah Liverpool. Sebuah rasa optimisme diampunkan Gary Neville terhadap trisula lini serang MU yaitu Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Mason Greenwood. Legenda MU itu percaya trio penyerang itu berpotensi melampaui trisula maut milik Liverpool yaitu Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan Sadio Mane. Dalam 3 musim terakhir, trio lini serang Liverpool yang dikenal juga sebagai trio Firmansyah itu tengah on fire. Ketiga penyerang tersebut menjadi salah satu kesatuan yang mematikan dan membuat mereka ditakuti baik di Eropa maupun di Inggris. Namun belakangan ini ada trio penyerang baru yang lagi naik daun. Mereka adalah trio M3, yaitu Mason Greenwood, Marcus Rashford, dan Anthony Martial, di mana ketiganya juga tengah tampil on fire. Neville mengakui bahwa trio lini serang Liverpool itu sangat mematikan. Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane sudah semakin matang, dan mereka adalah trio penyerang terbaik di Premier League. Neville secara terbuka menyebut bahwa trio M3 memang memiliki bakat yang besar. Namun dia menilai trio itu belum sejago trio Firmansyah. 3 penyerang MU saat ini belum selevel dengan trio penyerang Liverpool. Namun mereka memiliki talenta dan juga kemampuan yang bagus. Dulu banyak yang meragukan apakah Rashford, Martial, dan Greenwood cukup bagus untuk tim ini. Namun mereka membuktikan bahwa mereka memang cukup bagus untuk tim ini dan mereka akan semakin baik. Neville pribadi menaruh harapan besar terhadap para juniornya tersebut. Ia meyakini, seiring berjalannya waktu, ketiganya berpotensi melampaui trio Firmansyah. Untuk saat ini, trio penyerang Liverpool masih jauh lebih unggul daripada mereka. Namun Manchester United bisa antusias dengan para penyerang mereka. Ketika Anda percaya kepada para pemain muda dan memberikan kesempatan bagi mereka bermain di tempat yang mereka inginkan, maka Anda akan terkejut dengan apa yang akan Anda raih. Untuk sejauh ini, trio M3 MU mampu menyumbangkan total 56 gol di semua kompetisi. Jumlah ini unggul sedikit dari capaian trio Firmansyah Liverpool. Berita selanjutnya itu, Bruno Fernandes terpilih jadi pemain terbaik Liga Inggris edisi Juni 2020. Bruno Fernandes mencetak 3 gol dari 3 laga Liga Inggris pada Juni 2020. Berkat performanya itu, gelandang MU terpilih sebagai pemain terbaik edisi Juni. Seperti diketahui, Liga Inggris kembali digelar pada Juni kemarin. Kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris itu tertunda sekitar 3 bulan akibat pandemi virus corona. Sepanjang Juni ada sekitar 3 match week yang digelar. Dari 3 pekan tersebut ada beberapa pemain yang menunjukkan performa yang impresif. Ada Bruno Fernandes, Conor Coady, Danny Ings, Raul Jimenez, Anthony Martial, dan Alan Saint-Maximin. Dari 6 nama tersebut akan dipilih satu pemenang dari hasil voting publik dan 20 kapten klub Premier League. Dari hasil tersebut, playmaker MU Bruno Fernandes dinyatakan sebagai pemenang penghargaan pemain terbaik Premier League untuk Juni 2020. Terpilihnya Fernandes sebagai pemain terbaik Premier League edisi bulan lalu merupakan kali kedua sejak memutuskan pindah ke Inggris. Sebelumnya, gelandang asal Portugal itu memenangkan penghargaan pemain terbaik pada bulan Februari. Namun karena edisi Maret ditiadakan akibat pandemi virus corona, jadi Bruno Fernandes memenangkan 2 penghargaan pemain terbaik secara beruntun, meski beda bulannya cukup jauh. Keberhasilan Fernandes meraih 2 gelar pemain terbaik beruntun membuatnya masuk jajaran pemain elit. Sepanjang sejarah hanya 7 pemain yang pernah memenangkan penghargaan tersebut secara beruntun. Mereka adalah Jamie Vardy, Harry Kane, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Dennis Bergkamp, dan Robbie Fowler. Mohamed Salah terakhir kali memenangkan penghargaan ini beruntun pada musim 2017-2018 yang lalu. Pada Jumat kemarin, Bruno Fernandes berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist saat MU menang 3-0 atas Aston Villa pada laga pekan ke-34 Premier League. Berita selanjutnya yaitu, Manchester United terdepan dalam perburuan Ben Chilwell, bagian dari ambisi Solskjaer bangun tim juara. MU dikabarkan dalam posisi terdepan dalam perburuan bek kiri Leicester City yaitu Ben Chilwell. Pemain berusia 23 tahun tersebut juga menjadi incaran Chelsea dan Manchester City. Seperti dilansir The Sun pada Sabtu kemarin, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer disebut-sebut sangat ngebet memboyong Chilwell ke Old Trafford.
Pemain timnas Inggris itu akan menjadi bagian dari ambisi Solskjaer membangun skuad untuk mengejar titel Premier League musim depan. Jika Setan Merah benar-benar serius mendatangkan Chilwell, maka bakal ada pemain yang tergusur. Kedatangan bintang The Fox itu akan mengancam posisi rekannya di timnas Inggris, yaitu Luke Shaw. Solskjaer tampaknya siap jika harus menepikan Luke Shaw ke bangku cadangan untuk memastikan Ben Chilwell mendapatkan tempat di starting line-up mereka. Sang pemain disebut-sebut cocok dengan kebutuhan dan rencana Solskjaer pada musim depan. Sebelumnya, manajer Chelsea Frank Lampard menunjukkan keyakinan bisa menggait Chilwell ke dalam skuad. Nama sang pemain masuk dalam daftar belanja Chelsea yang sudah menghabiskan 80 juta pound untuk mendatangkan Timo Werner dan Hakim Ziyech. The Blues dikabarkan masih berambisi untuk mendatangkan nama-nama besar untuk memastikan musim depan kompetitif di Inggris maupun Eropa. Namun dalam perburuan Chilwell, Chelsea menghadapi persaingan berat dari Manchester United. Manchester City juga menambahkan Ben Chilwell untuk menggantikan Benjamin Mendy. Pep Guardiola dikabarkan memprioritaskan perbaikan lini belakang dan gelandang bertahan untuk lebih bisa kompetitif pada musim depan. Sektor belakang The Citizen belum sepenuhnya pulih semenjak ditinggalkan Vincent Kompany. Mendy yang diharapkan bisa memperkokoh lini belakang City malah kerap bermasalah dengan kebugaran. Alhasil, ia kesulitan tampil reguler. Guardiola kerap melakukan rotasi untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menurunkan Alexander Zinchenko, namun hasilnya dianggap kurang maksimal. Berita selanjutnya itu, Gary Neville. Manchester United jangan cepat puas diri. Gary Neville menilai MU masih butuh 4 pemain lagi jika ingin bersaing dengan Liverpool dan City pada musim depan. Namun ia percaya Setan Merah sudah di jalan yang benar di bawah asuhan oleh Gunnar Solskjaer. MU saat ini berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris. Mereka mengoleksi 58 poin dari 34 laga. Sementara Chelsea dan Leicester yang di posisi ketiga dan keempat hanya berselisih 2 dan 1 poin. Peluang menyalip pun masih ada mengingat musim ini tersisa 4 laga. MU saat ini dalam performa yang bagus. Mereka tak terkalahkan dalam 17 laga di semua kompetisi. Terakhir, Manchester United menang 3-0 atas Aston Villa pada lanjutan pertandingan Liga Premier League pada Jumat kemarin. Setan Merah menang 3-0 lewat gol yang dicetak Bruno Fernandes, Mason Greenwood, dan Paul Pogba. Solskjaer sedang membangun di United. Dia setidaknya butuh 3 atau 4 pemain bagus pada musim panas nanti untuk bisa mendekat ke Liverpool atau City. Musim depan mungkin Solskjaer belum diberikan target juara. Yang paling realistis mereka menembus 3 besar. Lihat saja Liverpool. Jurgen Klopp butuh 4 tahun untuk membangun. Jadi Manchester United tidak boleh cepat puas melihat kinerja musim ini. Berita selanjutnya itu, usai hadapi Aston Villa, David De Gea catatan rekor baru bareng Manchester United. Kiper MU yaitu David De Gea mencatatkan rekor baru saat menghadapi Aston Villa di Liga Inggris kemarin. Bertandang ke Villa Park Stadium, MU berhasil melibas tim tuan rumah 3 gol tanpa balas. David De Gea pun tampil mengesankan ketika bertugas di bawah mister gawang klub yang berjuluk Setan Merah tersebut. Selain meraih clean sheet saat menghadapi Aston Villa, kiper berusia 29 tahun tersebut mencatatkan rekor baru bersama Manchester United. De Gea menasbihkan dirinya sebagai pemain asing dengan jumlah penampilan terbanyak untuk Setan Merah. Pemain asal Spanyol itu telah bermain sebanyak 399 laga di berbagai ajang, melewati rekor sebelumnya dipegang Peter Schmeichel. Mengetahui hal tersebut, De Gea pun kemudian meminta maaf pada Peter Schmeichel karena melewati torehan ex-kiper timnas Denmark tersebut. Maaf Schmeichel, karena berhasil memecahkan rekor Anda. Luar biasa, itu berarti saya sudah cukup lama bermain untuk MU, dan saya pun mampu bermain dengan level tertinggi. Saya benar-benar bangga sekaligus senang melihat di banyak pertandingan untuk Setan Merah. Semoga saya bisa bermain sebanyak 400 laga ke depannya. Sungguh torehan yang membahagiakan. Dengan penampilannya sebanyak 399 laga, De Gea bukanlah penjaga gawang dengan penampilan terbanyak untuk Setan Merah. Catatan tersebut masih dipegang oleh kiper MU era Sir Matt Busby yaitu Alex Temney dengan jumlah penampilan sebanyak 539 laga kompetisi. Butuh 140 pertandingan lagi bagi pemain Spanyol itu untuk menorehkan namanya sebagai kiper dengan penampilan terbanyak bareng Setan Merah. Berita terakhir yaitu Jadon Sancho terlalu mahal, MU incar pesepak bola kudus. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan telah memiliki pemain incaran baru untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas. Sosok yang dimaksud adalah Mohamed Kudus. Berdasarkan dari laporan surat kabar Denmark, MU dipercaya tengah memantau bakat muda asal Ghana tersebut.
Selain Setan Merah, Ajax Amsterdam juga sudah mengirim pemandu bakatnya untuk memonitor Kudus. Kudus saat ini bermain di Liga Denmark. Harganya sekitar 4,5 juta pound sterling atau sekitar 82 miliar rupiah. Meski terbilang murah, Kudus tampil impresif di musim ini. Pemain berusia 19 tahun itu sudah mencetakkan 11 gol dari 26 pertandingan di Liga Super Denmark pada musim 2019-2020. 2 gol diantaranya dibuat dalam 3 pertandingan sejak kompetisi dimulai kembali. Mohamed Kudus menjadi opsi bagi MU andai mereka gagal mendatangkan Jadon Sancho. Harga pemain timnas Inggris terlampau tak masuk akal, yakini 89,5 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah, yang membuat asuhan Ole Gunnar Solskjaer untuk memilih mundur perlahan. Agen Mohamed Kudus, Jennifer Medlowitz, mengatakan bahwa kliennya sudah siap mencari tantangan baru di bursa transfer musim panas. Selain Inggris, Kudus juga tertarik merasakan panasnya atmosfer Liga Italia. Yang pasti adalah Kudus akan meninggalkan Denmark di bursa transfer musim panas ini. Meski usianya masih terbilang muda, Kudus bisa bermain sebagai penyerang tengah dan juga gelandang serang. Dari statistik yang diimpun United in Focus, 7 gol dibuatnya saat dirinya ditempatkan di lini tengah, sedangkan 4 gol lainnya dari target man. Kudus juga sudah memperkuat timnas Ghana sejak tahun lalu dengan mengemas 1 gol dari 2 penampilan. 1 golnya dibuat saat bertemu Afrika Selatan di kualifikasi Piala Afrika 2022. MU bisa menjadikan Mohamed Kudus sebagai proyek jangka panjang klub. Jika ditempatkan di sektor gelandang, Kudus dinilai cocok menjadi backup Bruno Fernandes jika absen atau mengalami cedera. Namun terdapat masalah yang harus dihadapi Manchester United jika ingin mendatangkan Kudus. Wonderkid yang masuk dalam daftar Golden Boy ini menginginkan waktu bermain lebih banyak, ditambah adanya kendala izin kerja di Inggris. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.